Ini partai terbesar sejauh ini ya. Ya. Mempertemukan tim-tim besar. Ini ada apa? Tim juara lah. Iya, Jerman kalah kemarin sama Asia. Jepang. Sama Jepang. Kok bisa nahan imbang Spanyol yang menang gede? Penonton kita udah nonton episode kemarin kan kita bahas kan. Spanyol menang karena kok main bagus iya. Tapi Costa Rica juga kayak SSB kan. Rotasi gila-gilaan, perubahan taktik, masukin pemain, dan gue udah bilang kan dari kemarin, daripada mainin Havertz, daripada mainin Musiala gitu menurut gue. Musiala bagus, nggak jelek, tapi menurut gue mendingan mainin Sané gitu, Leroy Sané terbukti kemarin gol Spanyol aksi final pass kreativitas Leroy Sané kan? Iya. Gakpo udah 3 gol aja. Lagi mas. Ini kalau ada bos Danis itu nas terus. Panas. Cuy, balik lagi di Kong Media karena kalian lagi menyaksikan Kong ke Qatar. Haya. Suara bandara. Kenapa sih? Ada Danis di situ. Join dong, join. Join ya. Gimana Brazil? Brazil. Bola bandar semua nih sekarang. Kok gitu sih? Kagak lah, emang jago aja itu Brazil. Enggak sih, tapi alot tuh males gue. Karena capek gue nontonnya. Oke, untuk kita bahas laga pertama. Berhubung di sini ada Bos Danis ya kan. Kita dipantau terus. Lu tapi jangan teriak-teriak Nas, charger Nas, jangan gitu ya. Goblok mah. Astaga lupa gua. Ntar ambil lah. Lu butuh apa sih? Buat apa? Sama-sama belum gua cari. Lalu ke sono ke Korea winter kan? Di sono. Kapan sih? Dingin tuh. Info. Di sono berapa derajat nih? -10. Anjing, -10. Dari Kamis udah mulai normal Hah? Lu pakai Itu nggak normal, -7 buat di kita mah anjing yang biasa 31, iya. 30. Tadi siang panas banget. Iya anjing, Gua nyalain air ya. Anget airnya. Gila kata gua. Nis, awas Nis, sakit bego lu di sono. Main kagak, akhirnya meriang anjing. Kena -7 loh. -10, -7 sih anjing. Lu apa sekolah anjing? Meriang di sana dingin udah. Ih, Panas gue dingin. Di sana kan ini yang ada meriang bahasa Indonesia. Hipotermia. Apa? Hipo. Enggak kayak gitu juga. Hipo. Ih, seru banget nih kalau lu hipo ya. Jadi Bos Danis ini mau ke Korea. Mewakili Indonesia di game FIFA. Mampus lu. Mampus lu Nis. Beban lu. Jadi Bos Danis ini akan mewakili Indonesia untuk pelajar-pelajar mahasiswa Indonesia, ya kan? Kalau kalah inilah dia orangnya, main FIFA. Turnamen sedunia di Korea. Nis lawannya orang siapa aja nih? Asia. Oh, Asia, region Asia, ya kan? Pokoknya kalau yang kalah nih orangnya nih, nanti gua kasih fotonya nih. Nih, udah incer aja tuh. Tuh incer aja Indonesia tuh. Mewakili Indonesia sebagai mahasiswa Indonesia. Lu ya. pakai jersey timnas, Den. Iyalah, Nis. Ada Ini ya, Iya, itu. Itu anjing. Mau menang sendiri jurang ya, bawa bangga-banggain ini sendiri Dia kan nanti. juga di itu dana negara itu. Iya, Dan negara di mana orang bayar pajak? pajak dari gua juga, dari lu juga. Hah? Oh, yang danain Korea. Korea. Ya itu kan warga Korea pasti. UI nggak ngasih lu jajan kacau UI. Kacau ya, nggak ngasih duit ongkos ya. Ongkos mah dikasih ini sih ya. Tapi makan Dari Korea semua. Nggak jajan maksudnya. Makan ya akomodasi udah aman. akomodasi aman ya. Tapi nggak ada uang saku ya. Apa dari Korea? Korea. Pelit amat kampus. Iya ya. Oh, kalau menang kan coba kalau menang. Tolol, pasti dibangga-banggain lu diarak satu kampus anjing. Tapi kalau ini anjing ya, tolol ya. Emang kadang-kadang nih, aduh pemerintah Uruguay maksud gua, pemerintah Uruguay. Nggak usah sensi lah. Pemerintah Uruguay nggak bener anjing itu nanganin.
Jadi gitu. Sama itu Meksiko. Kolombia aja. Kantor polisi dibom aja. Berita tuh baru tadi. Kantor polisi Kolombia dibom aja. Kartel. Itu kartel itu. Karena roda bergerak itu kartel. Apa, Cak? Kecil nggak jadi kecil. Hah? Main bola nggak jadi. Ayo main bola. Nih. Lah dia aja mau berangkat Cak ke Korea. Nggak usah sama gue ya? Lawannya jauh. Iya males anak-anak Porda main bola. Gua kan mau senang-senang ya. Enggak, lu coba tanya macam main. Ya Porda bocil tetep aja anjing anak Porda. Nggak kasar, nggak main kasar dia. Enggak, maksud gua mainnya semangat gitu. Iya. Kita kan kalau capek jalan aja. Enggak ada lu, lu tunggu lu Korea deh balik dah. Minggu depan ya habis dari Korea ya. Jadi Nunduk. Hah? Ini kita. Ya. Kita mau jadi bahas ini nggak sih bola? Spanyol lawan Jerman tuh. Pak langsung dibuka sama partai. Partai paling besar sejauh ini ya. Iya sejauh ini. Cak lu udah di 4 Cak. Pagi berarti. Cobain. Bola. Dih, ini gila juga nih orang nih sama gila ya gue belum beli sepatu Cak. Bisa. Nah gue niat aja main bola. Gua juga belum nge-sol sepatu gua. Sepatu gua udah jebol. Gua agak jebol. Beli sepatu dulu. Gua mau ganti sepatu buat biar Nah. kayak Toni Kroos. 4Q 50% guys. Sampai tanggal 30. Cak, kita nggak dibayar, Cak, sama Porto. Iya Cak. Mas Abi tolong lah masuk Mas Abi. Kalau nonton ini Mas Abi. Manajer Oh, manajer Porto. Mas Abi tolong support. Take away. Kalau dine in doang tapi. Enggak ini mau ngobrol saya sih. Aku juga. Ini mau ngobrol. Ini kalau Koneksi aja makanya boleh. ini kalau ini enggak ini ntar dulu deh. Ini emang makin kesini makin kesana ini podcast nih. Enggak ada harga dirinya. Harga dirinya bahas kopi loh. Kan sport gitu ya, olahraga. Olahraga. Gas kopi. Betul tahu. Doping ya. Neymar itu mau mulu. Kakek sakit mulu ya. Sakit mulu. Jadi loh. Ini bisa tolong diam dulu nggak 20 menit aja gitu. Santai ya kan? Spanyol lawan Jerman tuh. Spanyol lawan Jerman. Satu sama. Seri-seri. Ini partai terbesar sejauh ini ya. Ya. Mempertemukan tim-tim besar. Ini ada apa? Tim juara lah. Iya, Jerman kalah kemarin sama Asia. Asia, Jepang. Sama Jepang. Kok bisa nahan imbang Spanyol yang menang gede? Kan jadi maksud gua ya kayak kalau orang penonton kita udah nonton episode kemarin kan kita bahas kan Spanyol menang karena kok main bagus iya. Iya. Tapi Costa Rica juga kayak SSB kan. Jadi menurut gua ya ketika balik pembahasan kemarin tuh udah jelas. Ketika bisa nggak tapi Spanyol ketika ketemu tim yang mentalnya Lebih kuat gitu karena apalagi Jerman punya tuntutan nggak boleh kalah kan. Kalau kalah udah pasti gugur. Bisa nggak Spanyol nunjukin kalau mentalitas pemain muda-mudanya tuh bersaing gitu dan ternyata ketemu Jerman yang tekanannya luar biasa nggak kelawan nggak bisa kira walaupun kalau kita nonton 20 menit pertama itu Spanyol mendominasi 20 menit pertama itu Jerman masih nyari ritme masih susunan pemain nggak jauh beda cuma Havertz diganti Goretzka sama Aspi diganti Carvajal di Spanyol. Yep. Bisa nggak? 20 menit Spanyol dominasi. Gila, Jerman masih nyari. Tapi setelah itu Jerman mulai keluar. Kebalik nih. Iya. Udah habis babak pertama tuh mulai kebalik, masuk babak kedua kebalik sampai akhirnya Jerman fokus nyerang. Morata dimasukin kan? Yep. Jerman fokus nyerang. Sekali serangan Spanyol dari sayap, Jordi Alba bagus banget umpannya. Morata tap in-nya juga sedikit keberuntungan menurut gua, tapi memang positioningnya bagus. Cuma finishingnya tuh agak beruntung gitu ya, agak kaget soalnya kan bola kaget itu. Akhirnya dapat gol tuh. Yep. Spanyol 1-0, kick off lagi, Jerman nyerang lagi, ngebuka lagi serangan. Jerman mau menang, rotasi gila-gilaan, perubahan taktik, masukin pemain dan gue udah bilang kan dari kemarin, daripada mainin Havertz, daripada mainin Musiala gitu menurut gue. Musiala bagus, nggak jelek, tapi menurut gue mendingan mainin Sané gitu, Leroy Sané terbukti kemarin golnya Spanyol aksi final pass kreativitas Leroy Sané kan. Iya. Dan Musiala ini
pemain prospek bagus banget, tapi di pertandingan kemarin gue ngeliat sama kayak Gavi, sama kayak si Pedri. Masih banyak gerakan yang nggak perlu gitu. Iya. Pemain-pemain muda tuh kan minusnya gitu. Iya. Skillnya bagus, visi bermainnya oke, tapi banyak masih banyak yang gerakan individu yang harusnya ya nggak usah gitu, nggak perlu. Per sekian detik gitu, nggak perlu tahan. Tapi balik lagi Jerman reaksi, respon, akhirnya dapat gol, Leroy Sané passing. Dua kali cuma Musiala nggak masuk kan yang pertama. Yang kedua Leroy Sané passing, Füllkrug shoot finishingnya bagus lah Füllkrug. Akhirnya 1-1, tapi harusnya Jerman tuh kan game ini mau nggak mau menang kan? Iya, harus menang. Harga mati karena cuma 1 poin, dia ketinggalan sama Arab, Jepang. Oh iya, sorry, iya Jepang. Costa Rica juga ya. Dan apalagi kemarin Costa Rica dengan mengejutkan ngalahin Jepang. Ya. Jadi posisinya Spanyol 4, Jepang 3, Costa Rica 3, Arab 1. Arab 1, Jerman 1. Sebenarnya kan kenapa Jepang bisa kalah sama Costa Rica? Gue ngerasa Jepang ngeremehin nih. Iya. Jepang agak alot dengan susunan pemain yang Tomiyasu nggak dimainin lagi, si siapa strikernya? Maeda ya? Nggak di. Takumi Asano nggak dari starting lagi. Menurut gue, apalagi lawannya Costa Rica. Belanda, BTW kita lagi nonton. Udah jam 10 kan? Sekarang jam berapa emang? Kan setengah 11 ya. Coba lihat gol lah, guys. Tar dulu guys ya. Ini Belanda. Hah? Enggak, ngapain lu tutupin, Cak? Enggak juga, enggak. Gakpo lagi. Enggak perlu juga. Gakpo ya? Gakpo lagi. Stel. Gakpo udah 3 gol lah ya. Mas. Ini kalau ada bos dah nih, itu nas terus. Anas. Cakep. Nas. Terus kayak mau banget ya. Belanda banget golnya. Jangan pakai ini. Gakpo Gakpo finishing. Itu di balik-balik sini. Cakep. Cakep deh. Skemanya itu loh. Ini sih kalau gue bilang nih Piala Dunia nih Kudus nih lagi ngomong banget nih sekarang. Gila. Emang kan gue udah ngomong ini banget. kan Kudus dari Enggak kemarin Kudus main. Lawan Qatar. Itu mah merem tuh. Iya, Gakpo lagi-lagi Gakpo. Belgia, Jerman. Prediksi lu. Belgia Belgia deh. Costa Rica. Jerman Spanyol. Grup prediksi. Gua sih berharap gini, kalau misalnya Costa Rica Jepang kalah sama Spanyol. Kalau misalnya Jepang kalah sama Spanyol, lu berharap Jerman naik nih. Hitung-hitungannya nih. Jepang kalah sama Spanyol 7 poin. Jepang kalah sama Spanyol. Benar. Jerman menang lawan Costa Rica. Iya, Jerman 4 menang. poin, berarti yang lolos Spanyol sama Jerman. Tapi kalau misalnya Jepang menang lawan Spanyol, tapi nih harus diinin dulu nih. Jerman udah punya 1 poin ya? Iya, kalau misalnya Jepang menang lawan Spanyol, Spanyol kalah, tetap Spanyol sama Jepang yang lolos. Kecuali Jerman menang 7-0 lawan Costa Rica. Iya. Ya kan? Hitung-hitungannya gitu kan. Kalau misalnya Spanyol sama udah harus ngegantung ke Jepang. Jadi Jerman udah nggak bisa nentuin nasib mereka lolos atau enggak sendiri. Masalahnya Spanyol nggak akan ngotot karena mereka kalah pun masih aman gitu, lolosnya masih gede gitu. Dan masih ngotot Spanyol. Bolanya kayaknya ngotot ya. Tapi maksud gue kalau misalnya Spanyol kalah pun Jerman cuma menang 2-0 sama Costa Rica ya udah gitu ya. Terus kenapa gitu ya kan nggak lolos. Jadi yang menurut gue sih berharap Spanyol Jepang sih gue. Kalau bisa lagi Jepang Jerman. Kalau gue sih Jepang Costa Rica ya. Karena Costa Rica menang lawan Jerman, nanti nama Jepang menang lawan Spanyol. Anjing. Terus lu. Karena nanti kan Spanyol menunggu nggak datang untuk menang. Macam ini benci sama Spanyol dari awal. Padahal pemain Madrid udah dibawa lo, Caca. Lu kenapa sih masih benci aja? Belanda. Ini kita nggak bisa serius dikit nih. Kita geser. Brazil Swiss. Ya kan? Brazil, gimana lu ngeliat tuh? Seret nih. Gue udah bilang kan. Episode lalu baru. Selama Brazil ada Casemiro, aman. Lini tengah.
dan terbukti itu. Iya. Apalagi kemarin Brazil itu golnya 2 golnya itu walaupun 1 offset itu Iya. Real Madrid Real connection Madrid, kan. Walaupun Casemiro udah di MU tapi kan kombinasi sama Vinicius sama Rodrigo itu Rodrigo kan nggak hilang, Madrid ya. connect bener-bener dari gol pertama tuh Casemiro Yep. Rodrigo ke Casemiro Casemiro, ke Vinicius cuma sebenarnya sih nggak offset menurut gue ya. Karena Tapi ada gerakan untuk Iya, ada Itu gerakan loh. buat ngambil. buat ngambil loh. Hah? Yang Tetap offset tapi kayaknya sih. iya sih, kayaknya sih tetap offset tuh. tapi Walaupun bola muntah ya, maksudnya itu bola muntah kan. Iya. Tapi dia posisinya udah ada di sini, udah ada di tapi masalahnya kenapa itu gue bilang bisa nggak offset karena bolanya nggak sengaja dioper. itu Bola muntah kan itu. jadi masih kakinya tuh 50-50 sama si lawannya sama si Iya, Swiss iya, gitu. iya. Makanya kau bilang kenapa offset gitu, kenapa lu harus ngelihat VAR segala macam Iya. kalau memang maksud gue kan VAR itu membantu tapi bukan final keputusan. Iya. Kalau emang wasitnya tegas ngelihat oh ini emang nggak offset kok emang, dan menurut gua gerakan Viniciusnya juga onside sih, cuma Bener-bener pure Ricarlison doang gitu. Iya. Iya, Ricarlison dong dihitung offset. apalagi di Carlson tuh jemputnya tuh kayak masih itu tuh bola duel bukan bola passing gitu. Tapi ya balik lagi sih ya this is football gitu ya kan. Dan balik lagi. Walaupun udah gini-gini ya Vinicius, Iya. tapi offside ya mau gimana lagi. Nah baru tuh gol keduanya Brazil dari Vinicius, Rodrigo one touch, Yap. finishing Casemiro sih kelas Enggak, dunia itu, iya, kelas dunia itu. Itu kelas gila dunia itu. Itu gila. Itu kalau bukan Casemiro itu ke Ngampul itu. Iya. Iya. Itu cakep sih. Bola- sontek tapi Dead ball, beng, Iya. gitu. Jadi ya menurut gua Brazil sih menurut gua ya balik lagi akan melangkah jauh sih. walaupun tandemana Fred juga. Iya. Akhirnya Iya tuh. Kan? Nggak jelas tuh. Jago. Ini ribet ngurusin gimbalnya doang tuh anjing. Karena Brazil ini unggulnya kan di sisi penyerangan. Dia malah mainin 3 gelandang yang Paqueta, Casemiro, Fred. Menurut gua lu punya opsi buat menyerang. Banyak, ya. Kenapa lu harus dominasi di tengah ya kalau emang lu Kemarin punya- tuh kan si nyisain Rapinya sama Rapinya deh tuh. Sorry. Nyisain si Ricarlison sama di itu doang kan dua Vinicius. depan tuh Vinicius sama kan. Rapina bertiga. Loh. Apa pasti ganti? Iya ya pas diganti. Ganti Gabjes masuk. Gabjes. Iya, oh iya Gabjes masuk Anthony. Oh di iya, kanan. sorry Nah, Anthony. Nah, tapi kan yang pergantian yang vital itu adalah Paqueta diganti Diganti Rodrigo. Rodrigo, ya. Nah, Brazil tuh harus sadar kelebihan dia di depan. Kenapa lu harus fokus ke tengah kalau lu punya kelebihan di depan gitu? Ngapain pakai? Dan Rapinya lah nggak usah lah terus gua. Iya Rapinya sih. Maksud gue Bener Rapinya. Martinelli layak diberi kesempatan. Anthony kemarin. Iya Anthony juga, iya. Gue bener. seneng banget lihat Anthony main bagus karena gue rindu Anthony. Anthony Ajax. Gua gitu iya. Anthony Ajax. Rapinya maksudnya lo mau berharap chance Iya. dia buat. Iya. Dia dikasih chance di depan gawang pun masih Enggak nggak jalan. Sama kerjanya ini. main. Pokoknya pemain Sama kemarin Ricarlison buntu banget Iya, kan itu. akhirnya Padahal ada dua kesempatan Iya. yang gua rasa harusnya gol itu. karena yang balik lagi kemarin lu menang 2-0 lawan Serbia, menurut gue ya Ricarlison kayak lagi wangi aja Iya, gitu. iya. Salto kayak gitu kan nggak agak susah Iya. terulang 2 kali gitu ya. Tapi kalau golnya Vinicius sama Casemiro itu kan beneran setup, Iya, itu iya. bisa dibuat Itu lagi, bisa dibuat gol kayak lagi, gitu. ya. Iya, tapi kalau gol salto kayak gitu agak inilah kata gua nih agak beruntung aja Iya, gitu. iya. Jadi ya Jadi Brazil bisa maju jauh nih ya. gue selalu bilang Brazil bisa melangkah jauh Piala Dunia. Gue gak bilang juara ya, tapi walaupun Swissa nggak jelek ya. Iya, Nggak Swiss jelek, bagus lah. Swissa nggak jelek. Bagus. Kotot segala, cuma balik lagi finishingnya memang kurang. Iya. Lah dia sekali serangan bisa bahaya sih doanya. Kemarin Solid, sih solid. sama Akanji sih. Akanji solid banget. Cuma memang Brazil masih dianugerahi pemain-pemain yang luar biasa Luar gitu biasa. ya. Ya kita lihat Casemiro aja itu luar biasa Iya. banget. Ya lu harus fokus 90 menit ngadepin seorang pelari Iya. gitu apa enggak? Iya, gitu. Kan itu Ngobrol-ngobrol. Akanji tuh nge-backup kanannya Kanan terus dia, karena ya. kirinya ketinggalan terus sama Vinicius. Dan yang gua sebenarnya expect si Rodrigo main bagus gitu karena Rodrigo. gua tahu Rodrigo pemain bagus, tapi apakah bisa pemain dari bangku cadangan gitu langsung nyetel, dan ternyata nyetel banget Rodrigo. Iya maksudnya dulu pilihan utama itu kan malah Rodrigo ya, bukan Valverde ya, Cak? Di Madrid. kanan Valverde Tetap Valverde ya? tapi di tengah dulu Asensio Asensio dulu. ya, iya benar. Rodrigo memang
Memang cadangan. Cuma Rodrigo dari dulu selalu dikasih chance gitu, Bukan yang cadangan mati ya. Dan sekarang kemarin sempat dicoba buat ganti ini Benzema. Cuma ya tetap harus nyari lah. Sulit lah. Tapi oke lah menurut gua untuk beberapa percobaan bisa gitu dia. Buka ruang cetak gol dan Brazil koneksi kali ya sama Viniciusnya. Vinicius Rodrigo Casemiro tuh kemarin bola Casemiro tuh manis banget sih. Cuma di Tapi gue penasaran sama ini sih lini serangnya kalau Martinelli, Anthony sama Gabje sih, gue penasaran banget itu. Kemarin tuh bentar banget, belum ada waktu. Inggris koneksi. Iya, itu gue penasaran banget. Anjir, gue merasa kan Brazil dalam poin. Menurut gue sih kalau memang, tapi Tite bukan pelatih yang tipikal pelatih kayak gini sih. Tapi gue ngerasa harusnya Tite dengan squad yang mau di cadangan dan line up-nya sama, menurut gue layak diberi kesempatan. Harusnya ya. Martinelli, Gabje, Anthony. Iya. Itu gue juga gue penasaran banget sih. Dan gue ngerasa Guimaraes tuh layak diberi kesempatan. Sangat layak dibanding Fred, dibanding Paqueta ya. Iya. Tapi kalau Casemiro sih nggak keganti. Iyalah, itu solid. Nah, itu pembahasan gue. Brazil game pertama sadar 4 back di belakang 2 full back 2 wing back gak efektif. Akhirnya dia naruh Alessandro di kiri, kanan Eder Militao. Akhirnya make Meta 3 center back 1 wing back kan, dan itu yang dilakuin sama, menurut gua itu yang akhirnya dilakuin sama Prancis juga kan, Konde di kanan. Walaupun Konde center back akhirnya ditaruh di kanan, dan karena Mete dan terbukti belakangnya Brazil solid. Eder Militao solid. Dia bisa ngantisipasi itu ya. Iya, nggak banyak naik gitu. Ya, jadi Alessandro nih lebih bebas ke depan kayak yang kita bahas yang biasa kita bahas di Liga Inggris gitu loh. Meta sekarang Arsenal, Manchester City ya. Brazil pakai itu. Oke. Jadi Brazil harusnya bisa melangkah jauh ya. Harusnya. Kita geser dulu nih sebelum ini half time ya kan, kita geser langsung ke Korea sama Ghana. Ini seru juga, kartu merah buat pelatih Korea karena masih belum nih. Kenapa emang? Bohong itu. Kita geser Korea, kartu merah karena apa? Udah terlalu banyak protes, orang wasit udah bilang prit ya, anjing. Sulit itu tuh. Gini, Korea ini tim Asia yang tekanannya udah sekelas tim Eropa. Iya. Karena 2018 dia ngalahin Jerman, dia lolos segala macam. Jadi ada kesan harus lolos grup. Si supporternya juga ekspektasinya tinggi lah. Kayak MU dah ya, sekarang ya kayak MU ya. MU lah udah datengin Anthony, Ten Hag dan lain-lain ya kan, ekspektasi kan padahal. Nah, Korea ini karena ambisinya terlalu besar akhirnya nutupin fighting spirit sepak bola hilang. Iya. Padahal fighting spirit sepak bola adalah bukan gimana cara lu lolos grup kan. Fighting spirit sepak bola menurut gua adalah gimana ketika lu pertandingan lu bermain sebagus mungkin dan bonusnya menang. Korea karena udah ketutup ambisius lolos grup, akhirnya itunya hilang tuh. Akhirnya kalah sama Ghana, terus sebelumnya kalah sama Swiss 1-0 kan. Itu murni ini ya, ke rasa pressure itu tinggi ya. Swiss, Korea bukan sama Swiss sebelumnya. Korea kalah. Sebelumnya. Sama Uruguay. Kalah seri. Uruguay ya kan. Nah, akhirnya tuh ambisi itu yang nutupin permainan nggak secantik 2018 gitu dan itu juga nggak cantik-cantik amat. Iya kan, si Ghana kan udah menang, udah unggul 2-0 kan. Iya. Nah, fighting spirit ambisinya Korea itu muncul menghidupi dua sama. Tapi balik lagi, kalau memang ambisinya nggak murni ya menurut gua, akhirnya tetap kalah kan. Dan highlight di sini ya Kudus. Gua udah bilang kalau ada penonton kita yang ngikutin terus kan, gua udah bilang setiap bahas ini, gua bilang Kudus ini akan jadi pasar bursa transfer gila di Eropa nih pemain nih. Gua selalu bilang, dan terbukti di Ghana dia anak 20 tahun, 19 tahun, 20 tahun bisa jadi tumpuan Ghana, menurut gua luar biasa. Gila sih. Gila banget. Dengan dan gue di topang partai ya. Dan gue nggak ngerti kenapa ini mulai kesini nih Afrika mulai bahaya banget ya. Asia Afrika mulai naik, mulai ngejar Eropa nih. Pun Amerika gitu. Iya. Menurut lu Ndo? Dari pertama, dari permainan ya kita udah bisa tahu lah mental yang membuktikan itu. Karena mental. kalau dua-dua bermain bagus banget. Atraktif banget ya. Dua-dua permainan cepat juga, stylenya Afrika. Iya. Bermain cepat, eksplosif. Korea juga ngotot juga sama.
Sejauh apa sih Ghana ini atau Korea ini bisa melangkah? Menurut lu? Akan jadi penghangat Piala Dunia. Piala Dunia sih. Agak berat ya. Agak berat. Karena kerja keras nggak cukup. Menurut gua di sepak bola itu nggak cukup dengan kerja keras, harus dibalut. Pasti ini kemungkinan salah satu ini akan lolos. Salah satu ini. Ghana lah. Iya. Ghana menurut gua akan lolos. Karena Korea akan ketemu Portugal berat. Tapi Uruguay pun bisa lolos menurut gua. Uruguay itu satu poinnya. Satu sama kayak Korea. Iya. Jadi banget tuh mainnya tuh. Uruguay jelek banget. Karena ada Nunes. Jelek banget, tapi baik lagi sepak bola kan menurut gua tim yang baik adalah kombinasi skill individu, taktik dan mental yang baik kan. Yep. Itu akan membalut tim yang baik. Jadi dan komposisi itu di grup terakhir ini menurut gua boom. Menurut gua Portugal udah pasti. Portugal pasti. Nggak usah kita bahas Portugal lah. udah sapu 2 kemenangan Satu gitu. bersih, mentalitas juara. Ya kan? Nah, Korea ini akan ngotot karena dia sangat ingin tekanan dari supporter lah. Ghana itu bukan tim jelek dari setiap Piala Dunia itu selalu mengganggu Ghana. Dan Uruguay dengan pemain-pemain muda ya, pemain-pemain hebatnya, menurut gua masa iya nggak lolos walaupun kemarin main jelek banget. Tuh. Sejauh apa berarti kemungkinan yang lolos Ghana atau Korea ya? Menurut lo menemani Portugal ya? Ya kalau Uruguay sih ya kan udah kalah seri, bingung juga sih ya. Ya walaupun masih ada kemungkinan. Kalau misalnya Ghana lolos, Ghana kalah sama Uruguay kan Uruguay yang lolos. Iya, Ghana kalah ya. Gue sih masih pengennya Portugal Uruguay sih gue. Portugal Uruguay. Gue masih pengen ngelihat Uruguay. Maksud gue Uruguay punya potensi pemain yang bagus gitu loh. Sayang kalau misalnya harus berakhir di grup aja. Oke, kalau lu nggak sabar bahas itu langsung aja kita bahas Portugal Uruguay. Main 2-0 ya kan? 2-0. Bruno gol. Bruno gol. 2 gol kan lu? Sama satu penalti. Satu penalti. Tapi ya penalti kalau lu nggak iya sih benar. gol ya kan, mau penalti mau apa. Menurut lu gimana nih Nuh, permainan? Portugal masih dengan skill individunya. CR masih. Ronaldo main bagus. Ronaldo kemarin main bagus. Bruno main bagus. Bernardo main bagus. Yep. Lini belakang ada perubahan, Nuno Mendes sama Pepe starting. Iya. Cuman Nuno Mendes ditarik karena cedera kan. Nuno Mendes masuk. Ya Guerrero juga bagus kan. Portugal nih skuadnya mewah juga, jadi nggak masalah gitu. Dan masih ada Dalot juga kan. Oh iya ada Dalot ya. Iya belum main Dalot. Jadi ya menurut gua Uruguay nggak ngelawan sih kemarin. Nggak ngelawan ya, sayang sekali. Gol pertama itu sebenarnya walaupun golnya Bruno itu karena Ronaldo. Iya. Karena Itu gue juga setuju. Itu gue setuju. Si kipernya. Gue setuju sih itu. Kalau secara taktik sih Portugal sederhana ya. Kalau Uruguay kan udah jelas serangan balik kan. Walaupun ada beberapa peluang Uruguay yang bahaya ya, yang mengancam juga gitu, tapi ya minor lah. Menurut gua ya Uruguay udah bertahan serangan balik. Portugal tuh bener-bener ngotot kayak semangat kolektif untuk ngebawa asik headset. Untuk ngebawa Ronaldo ngangkat Piala Dunia itu tinggi banget. Itu motivasi paling tinggi itu. Itu kayaknya setiap tim-tim ya kayak akhirnya kayak Argentina. Ya kayak Argentina Messi. Pengen ngelihat Messi ngangkat piala itu aja mereka. Sama kayak Portugal Ronaldo pengen ngangkat piala. Jadi ya menurut gua Portugal nyapu 2 kemenangan udah membuktikan kalau mereka nggak main-main di Piala Dunia ini gitu. Ya akhirnya itu merupakan genderang baru untuk para orang-orang muda ini, anak-anak muda ini loh. Sebenarnya kayak Haaland, Vinicius, terus juga si Mbappe. Ini genderang baru ketika mereka berdua entah Messi entah Ronaldo yang mendapatkan Piala Dunia. Itu genderang baru. Oke, era mereka udah habis. Ini puncak dari era rival Messi Ronaldo. Ayo lu muncul semua nih. Ayo kita iniin lagi nih. Kita bikin era baru kita. Dan menurut gua Ronaldo dan Messi salah satu harus juara sih. Ini udah terakhir karena menurut gua salah satu harus membuktikan kalau menutup era dengan manis gitu. Siapa pemain terbaik ya? Itu udah menutup udah jelas kayak oke, dia udah selesai. Ronaldo katanya kalau juara Piala Dunia mau pensiun kan segala macam ya. Ini menurut gua karena Portugal udah nggak peduli sama sistem taktik, bermain sederhana, passing serang ke sayap, serang cari Ronaldo finishing dan balik lagi Bruno kemarin main bagus harus gua akuin. Bruno nih gua nggak tahu kenapa dia kayak gitu ya. Lebih kalem kalau di Portugal tuh. Gua nggak tahu ya, mungkin kayak gini. Nggak tahu ini makanya kalau gua bilang MU-nya agak ini nih.
agak rusak ya. Anthony juga di Brazil juga oke. Ya. Terus juga ya. Casemiro oke. Iya, Casemiro oke gitu loh. Mungkin ada yang salah dengan Senegal ngegolin tuh. Mega gol. Mainnya bareng sih ya. Bareng. Yang golin siapa? Nketiah tuh ya? Bukan, Mane. Enggak main. Gitu. Jadi ya menurut gua sih harus berakhir ya era inilah ya. Harus dengan ditutup dengan manis. Dengan salah satu Messi atau Ronaldo yang juara ya. Atau Belanda lah. Nah, enggak lah. Ini masih De Jong masih ini. Cakep banget. Ih, cakep ya anjing. Cakep Belanda. Sorry, bos, terkesima sama main Belanda. Sorry. Jadi ya gitu menurut gua. Iya harus ya berarti. Berarti harusnya Portugal melangkah jauh nih Ande. Harusnya Portugal sih sampai final. Sampai final ya. Iya. Harus ya. Wajib ini. Wajib. Penalti Senegal. Oke deh, jadi itu Portugal atau Argentina Messi yang harus juara. Lu bisa tulis di kolom komen ya kan. Menurut lu siapa? Messi apa Ronaldo pemain terbaik di dunia? Ya. Karena masih rancu tuh sampai sekarang. Ya, walaupun Piala Dunia ini akan membuktikan sih. Iya, sih bener ya. Membuktikan bahwa siapa pemain terbaiknya ya. Pemain terbaik ini. Ternyata yang menang Brazil. Ternyata Thiago Silva pemain terbaik. Thiago Silva juga. Dani Alves pemain terbaik ya kan. Oke, jadi segitu dulu. Ya. Jadi segitu dulu Kong ke Qatar kali ini ya kan. Kita bakal ada terus mungkin sampai final ya. Final mungkin akan ramean ya. Kan rame, Nobar dan ramean. Ramean kita bakal podcast ramean kayak keroyokan. Entah mic-nya ada berapa ya kan. Ya, gampang. Soalnya kita ramean aja. Bisa kita kondisikan. Jadi buat kalian jangan lupa kalau mau nonton Piala Dunia juga bisa di sini ya Nis ya. Bisa. Mau nonton Piala Dunia, mau main PS, Netflix, mau apapun itulah bisa di GameLab rental. Ramein aja nih di sini. Ya lu mau ngapain kek di sini? Maksudnya mau bawa PS sendiri, PS2 itu bang saya mau main dong. Emang ada colokan HDMI-nya banyak. Jadi buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe ya kan. Nyalain notifikasinya biar dapat notifikasi ketika kita upload. Bye. Gua Boti, Nando cabut. Bye bye.